Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Holila Kartikasari. Yang kedua, Amelia Agustin. Yang ketiga, Arif Diaul Haq. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kinerja dan dinamika lembaga legislatif DPR dan MPR pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru, dan kinerja DPD Republik Indonesia yang baru ada di era reformasi. Orde Lama, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, lembaga legislatif masih bersifat sementara, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Namun dalam perkembangannya, fungsi KNIP mampu menjelma menjadi lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam proses legislasi. Indonesia baru memiliki lembaga perwakilan yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum sejak tahun 1955. Selama kurun waktu 1945 sampai 1955, wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat DPR merupakan cermin keterwakilan yang tidak sesungguhnya. Hal ini dikarenakan para anggota DPR dipilih berdasarkan komposisi kekuatan partai politik yang dinegosiasikan. Berbagai kepentingan politik yang kental selalu menghiasi kinerja DPR, sehingga kerap kali berbagai kebijakan mengalami kebuntuan. Sejak saat itulah masa pemerintahan demokrasi terpimpin dimulai. Lembaga legislatif tidak lagi memiliki kemandirian, melainkan memiliki ketergantungan yang kental terhadap eksekutif pemilihan anggota. DPR GR pun tergantung dari keinginan dan kemauan Presiden. Pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, situasi politik yang panas juga mempengaruhi situasi di dalam lembaga legislatif. Namun sejak saat itu, kinerja DPR GR mengalami perubahan, manakala ada keberanian dari lembaga legislatif untuk kritis terhadap kinerja eksekutif. Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen, menyebutkan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini. Segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itulah mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen, dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945 sampai 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sampai 1959. Lembaga MPR tidak dikenal dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel, saya persilakan. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, lembaga legislatif mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan lembaga legislatif yang didominasi oleh kekuatan politik yang mendukung pemerintah, tidak memiliki daya kritis terhadap lembaga eksekutif. Bahkan, lembaga legislatif cenderung hanya menjadi stempel dari setiap kebijakan eksekutif. MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat diakhiri dan hal ini dialihkan sebagai milik rakyat. MPR tidak lagi terlampau dominan dan menjadi alat legitimasi rejim sebagaimana di masa Orde Baru.
Ruang politik transisi yang dihadapi mempersyaratkan kemampuan MPR dalam menerjemahkan dinamika pelaksanaan setiap tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara, meskipun masih menganut sistem kepemimpinannya yang tersendiri dan permanen semacam model trikameral. MPR telah menjelma menjadi forum bersama antara anggota DPR dan anggota DPD dalam rangka melakukan persidangan terkait dengan agenda kenegaraan tertentu. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa G30S dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur PKI yang dituduh sebagai dalang dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum terbaik. Yang selanjutnya, pasca Orde Baru. Perubahan UUD 1945 telah melahirkan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti perubahan yang bersifat peralihan kekuasaan, perubahan yang bersifat penegasan pembatasan kekuasaan, perubahan yang bersifat pengembangan kekuasaan, perubahan mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan lembaga negara, pembentukan lembaga negara yang baru dan meniadakan lembaga negara yang sudah ada, serta perubahan terhadap sistem pengisian jabatan lembaga-lembaga negara. Perubahan kekuasaan DPR dalam hal pembentukan undang-undang dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan ke DPR, merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai dengan teori trias politika, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Perubahan Undang-Undang 1945 telah mereduksi kekuasaan MPR. MPR tidak lagi mempunyai wewenang menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden. Kekuasaan memilih presiden telah beralih kepada rakyat. Pelantikan presiden merupakan kekuasaan yang bersifat seremonial, memberhentikan presiden dengan adanya dugaan oleh DPR, dan telah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, berarti kekuasaan itu terkait dengan DPR dan Presiden. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Kepada Arif, dipersilahkan. Reformasi. Pada awal rencana pembentukannya, DPD dimaksudkan sebagai salah satu kamar lain di parlemen di samping DPR. Jika saja itu terwujud, niscaya parlemen Indonesia sudah mengadopsi sistem kameral atau sistem parlemen dua kamar. Namun dalam perkembangan selanjutnya dalam pembahasan PA1BP MPR periode 1999 sampai 2004, DPD yang dimaksudkan sebagai wakil masyarakat daerah hanya dibentuk sebagai lembaga pendukung bagi DPR. Dengan begitu, tidak mengherankan bila lembaga tersebut hanya dibekali dengan kewenangan terbatas. Dari aspek legitimasi kelembagaan, jika dibandingkan dengan DPR, sebenarnya DPD mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam hal dukungan real politik dari rakyat. Sehingga dengan legitimasi yang dimiliki tersebut, dibatasnya kewenangan DPD membuat undang-undang menjadi tidak proporsional. Namun dalam prakteknya, fungsi dan kewenangan itu tidaklah berjalan efektif sesuai dengan semangat awal pendiriannya. Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang tertentu misalnya, gerak langkah DPD dalam fungsi legislasi amat bergantung pada itikat DPR, apakah pengajuan itu dapat diteruskan atau hanya berhenti menjadi usulan semata. Hal itu dikarenakan ketiadaan legitimasi yuridis DPD untuk menyusun rancangan undang-undang tertentu. Fungsi pengawasan DPD tersebut hampir menjadi sia-sia sebab hasil kerja itu sebatas menjadi bahan masukan dan pertimbangan saja bagi DPR. Fungsi dan peran DPD tidak lebih dari sekedar memberi masukan dan pertimbangan terkait penentuan siapa yang akan duduk menjadi anggota BPK. Dengan kewenangan yang hampir tidak ada itu, wajar jika kemudian banyak pihak mengatakan bahwa keberadaan DPD tidak lebih dari sekedar staf ahli DPD yang bertugas memberi masukan dan pertimbangan belaka tanpa implikasi politis apa-apa bagi kepentingan yang diwakilinya. Saya kembalikan kepada Profesor.
Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.